Kita masih bangga, kita masih punya asrama. Makanya kami meminta kemarin angkatan 2021 wajib masuk asrama, kita bilang. Tapi apa yang terjadi? Kalian tinggal di luar. Kita ini sekarang tuh ibaratnya tuh jurusan ini, universitas ini seperti perusahaan sekarang ini. Kita harus menghasilkan uang sekarang. Kalau dulu ada sumbangan sebelum SK dari Pak Jokowi tanggal 25 November 2021, kita masih ada sumbangan dari Kemendikbud. Sekarang enggak, udah mandiri. Sama dengan UNAN. Lihatlah UNAN sekarang buka ada pom bensin ya. UNAN udah pom bensin. UNAN tuh udah senang dia punya rumah sakit. Kita mah nggak punya rumah sakit. Iya kan? Nah, makanya income generating kita di PLB ini asrama. Kemarin saya masih bisa ngeles tuh asrama putra itu. Asrama putra itu udah direhab. Pak Rektor tuh udah bilang kayak gini. Bu Tuti, dana saya udah habis 2M. Bisakah kembali 2M? Saya jawab bisa. Dengan tujuan biar bisa dibangun. Pas itu kenapa mahasiswa 2020-2021 nggak masuk asrama? Saya tanya lah. Apa kontribusi kalian ke jurusan? Nggak ada. Kalian tinggal di luar. Jadi untuk HIMA periode 2022 besok, ya kan? Kita akan menerima mahasiswa. Kemarin jalur undangan udah ada nih. Jalur SB sebentar lagi dan jalur mandiri. Kita akan menerima mahasiswa 220. Harus digiring masuk asrama semuanya. Tidak boleh tinggal di luar. Nah, itu buktinya kita income generating itu. Paham ya semuanya, tolong pahami. Ini enggak, tinggalnya di luar. Kakaknya jadi makelarnya untuk cariin kos adik-adiknya. Karena ibu kos menjanjikan kalau dapat 10 mahasiswa dapat. Paham juga kalau di asrama juga seperti itu. Nah, termasuk asrama putra. Asrama putra itu nanti akan menjadi asrama putri. Karena kita banyaknya kan putri. Putra, jadi silahkanlah tinggalnya di luar. Tinggal di asrama juga hanya 1 tahun. Habis itu ya silahkan tinggalnya di luar. Jadi kita itu nanti tuh cukup itu. 2021 semua. Aika. Jadi jadi kita sekarang tuh tinggal berharap angkatan 2022 yang akan masuk besok ini. Kita akan kerjasama sama HIMA untuk menggiring adik-adiknya masuk ke asrama. Wajib, suka dan tidak suka, mau dan tidak mau, wajib masuk asrama. Jadi pas itu asrama putra, dan jadi nanti di asrama putra itu ada sapamnya. Kan udah dibuat itu sapam di sana, itu gerbangnya sapam. Memang namanya sama putra, tapi isinya putri. Karena putra kita sedikit. Terus Pak Rektor juga janji, nggak tahu ya, mereka akan bangun kantin. Bukan kantin deh, apa ya, supermarket. Tapi saya ngeles saat itu Pak, di sini setiap rumah di sini ada jualan gitu. Terus aula itu juga jadi income generating. Saya juga bingung nanti mahasiswa main bulu tangkis apa bayar apa besok itu. Mirip kayak UNAN. Jadi intinya mahasiswa semuanya bernapas pun bayar kita teh. Ya. Jadi kalau kalian yang jalur mandiri kemarin masuk bank pendaftaran 3 juta. Uang kuliahnya 5 juta. Ya kan? Siapa tahu yang angkatan 2022 jadi 23 juta uang pendaftarannya. Mirip seperti UPI Bandung. UPI Bandung seperti itu, yang jalur mandiri. Paham ya semuanya ya? Jadi Widya, dana itu mau udah habis ya, BSM nggak nunjang ya. Makanya BSM kemarin yang mengospek mahasiswa adik-adiknya Ibu marah. Kenapa Pak Rektor nggak mau? Nah, di ospek. Terus pulang, sekarang kan udah ada sosial media. Keluar. Nanti dibilang kayak gini, Universitas Negeri Padang tempat penyiksaan mahasiswa.
Nggak mau orang kuliah, nggak dapat uang nanti. Nah, sekarang kita nomor 5 nih. Di Indonesia yang diminatin, UNP diminati oleh mahasiswa untuk ke kita. Jadi kita harus menciptakan kampus yang ramah. Paham ya? Jadi ajang untuk kayak zaman dulu ospek, mengospek itu tidak ada, nggak begitu caranya. Ya, jadi untuk nanti kan akan 2000 hima tidak lagi, naik lagi angkatan 2020 ya. Jadi pengurus hima 2021 jadi anggotanya. Jadi ya seperti itu, kita hindari namanya bullying ke mereka, ciptakan mereka nyaman. Karena kita satu-satunya di Sumatera nih, PLB ini satu-satunya di Sumatera. Karena kemarin malah ditantang nih sama Pak Rektor, sanggupkah kalau kalian menerima 500 mahasiswa? Bagi kita mah nggak ada masalah. Yang cari ilmu kan mahasiswa, benar nggak? Kata dosennya bagi kelompok, kalian bagi kelompok. Yang cari ilmu kalian kan, dosen kan fasilitator. Tapi kami mengatakan ke Pak Rektor, Pak, kalau 500 dosen kami kurang, Pak. Nanti akreditasi kami A bisa turun jadi B. Oh, kalau kayak gitu, saya akan undang kembali yang nggak lulus kemarin. Itu saking semangatnya Pak Rektor. Kayaknya masa pimpinan saya aja Pak Rektor udah 3 kali lihat kita. Ya, karena beliau begitu peduli dengan PLB. Karena dia tahu, oh ya Bu Tuti, PLB nggak nganggur, dia nggak nganggur Pak. Punya ruangan 3x3 aja, mau buka yayasan diizinkan sama dinas, dapat bos dari dinas, gampang, tidak sesulit dirikan TK, iya kan, tidak sesulit dirikan SD gitu. Jadi tidak ada nyesel ya untuk kuliah di jurusan PLB, kecuali yang matiin kamera kali ya Widya ya. Ibu agak risih deh Widya kalau lagi Zoom tiba-tiba matiin kamera. Lanjut Widya pertanyaannya. Jadi dananya nggak mungkin dialihkan ke sana ya Widya ya? Iya. BSM itu dari kalian buat kalian gitu. Berarti udah kemarin juga ada yang nanya Bu tentang pemakaian aula yang bukan untuk mahasiswa seperti anak karate. Berarti itu termasuk income generation ya Bu untuk universitas? Ya, nanti yang anak karate itu pemanfaatan dari masyarakat itu mah. Baik. Nanti kalau seandainya udah dikeluarkan termasuk mahasiswa kena juga, bayar juga. Jadi mahasiswa boleh memakai di hari kerja. Kalau di PIP, di hari Sabtu AC udah nggak hidup, lift udah mati. Ibu hari Sabtu itu terpaksa naik ke ruangan prodi, lantai 3 itu naik tangga. Nah di air tawar itu udah mulai pengiritan itu, irit listrik, semuanya udah diirit. Kita saja yang jauh pantauan, kalian masih di ya 30 juta, nggak jadi kita minjemnya. Oke, kalau gedung kita belum layak Widya, kecuali nanti direhab sama universitas. Tujuannya untuk barale ya, untuk pesta ya. Terus kalau ada kegiatan pelatihan guru-guru ya yang layak, ini belum layak ini untuk aula belum layak. Kecuali aula yang di asrama putra itu udah, aula di asrama putri juga kan malah tempat tinggal kan. Oke Widya. Iya Bu. Baik Bu, mungkin untuk selanjutnya ada yang bertanya juga tentang kan prodi kita termasuk prodi terbaik nih Bu. Dan otomatis mahasiswanya juga mahasiswa yang berprestasi. Terbukti dengan ada kali masuk timnas Bu. Nah, di dalam hal ini apakah ada dukungan dari universitas ataupun dari jurusan tersendiri Bu untuk mendukung atau mensupport mahasiswanya untuk lomba-lomba atau kegiatan seperti PIMNAS ini? Nah, kami aja nganggarkan yang juara PIMNAS. Kemarin kami nganggarkan itu HMJ yang dipegang oleh Baby. Siapa mahasiswa yang ada kegiatannya ke luar kota,
ada biaya transportasi. Si Baby Sandy tuh menikmatin itu. Dia ada lomba di Bengkulu dan Jambi yang kegiatannya lomba esai itu. Terus kita juga menganggarkan kemarin bagi yang lolos di PIMNAS mau dihakikan bukunya kita sediain. Tapi nggak ada. Jadi HMJ sekarang kalau kegiatan kalian nggak jalan, kalau seandainya ada perbaikan akan kami tarik. Kami bangunin aja kampus. Ya, daripada uang kembali ke negara, mending kita manfaatkan. Nah, kemarin itu nggak ada kegiatannya. Biaya pencetakan buku nggak ada. Terus yang pergi ada kegiatan keluar kota nggak ada. Malah kita nggak nyediain dana keluar negeri kemarin itu. Nggak ada. Untuk lomba, untuk tingkat internasional nggak ada. Karena prestasi mahasiswa harus didukung oleh jurusan, oleh fakultas. Makanya sekarang fakultas itu meminta mahasiswa yang berprestasi. Tadi Pak Budi bilang, Bu, yang diminta 1. Kalau ada yang 10 kita kirim. Nggak apa-apa PLB semua yang gondol juaranya. Iya, kalau seandainya BK nggak ada, AP nggak ada, ya udah kita semua. Nah, makanya yang silakanlah kalian berprestasi. Prestasi, karena itu menunjang IKU. Siapa tahu kita juara lagi, nanti yang menyumbang IKU yang berprestasi diajak. Kalau seandainya ada duitnya ya, tapi sekarang IKU-nya universitas, kalau tahun kemarin berada di peringkat 3. Universitas itu berlomba juga tingkat universitas Indonesia ya, tingkat BLU-nya. Kita juara 3, makanya universitas dapat dana. Nah, karena dia dapat dana, lombakan lagi IKU itu tingkat prodi, makanya dapat. Nah, tahun sekarang rupanya IKU kita berada di peringkat 6. Kurang. Ya. Nah, ini juga nih untuk 2019 nih yang lagi nulis ya. Besok proposal kalian kalaupun ada 2018 semuanya ambil dosen kita. Citasi dosen PLBP UNP, jangan dosen orang lain. Biar citasi dosen kita naik bisa masuk ke IKU ya. Jadi ini ada si Yora di sini Ibu bilang nih. Ya kan ini 2018 bukan nih Yora Kurniawan ini. Nah, kamu citasi lah punya dosen PLB, PIP, UNP. Semua dari bab 1 sampai bab 4. Jangan dosen luar dari PIP, UNP. Biar citasi dosen kita naik masuk ke IKU. Biar kita ada. Kalau seandainya biar menunjang juara. Kalau UNP juara IKU, imbasnya ke prodi, nanti dilombakan. Jadi dana yang tadi dia bagi-bagi, tapi kan nggak mungkin bagi-bagi sembako kayak gitu. Nggak boleh, harus ada kegiatan. Ya, yang kalian yang nulis nih, jadi 2018, 2019, nih, terutama 2019, oke lah 18 sudah terlambat. Dari bab 1 sampai bab 4, citasi punya dosen kita. Ya, dosen PLB, biar naik tuh. Ya. Kecuali kalau 1-2 ngambil yang luar negeri nggak apa-apa ya, kalau dosennya suruh jurnalnya internasional ya. Nah, kebanyakan juga dosen PLB juga tulisannya udah jurnalnya internasional. Dan ada penawaran untuk ya asisten dosen. Nah, ya buka webnya UNP. Ada penawaran untuk menjadi asisten dosen. Juli Desember angkatan semester 5 udah mulai mengajukan. Syaratnya kalian harus juara nasional dalam penulisan karena kalian akan diarahkan mendongkrak karena kita kepingin universitas itu world class ke peringkat 1000 Pak. Pak Rektor tuh nggak mulu-mulu, cukup 1000 saja dulu. Terus pintar bahasa Inggris. Pergilah melamar. Kalian boleh nanti ke Pak Budi, tunjukkan tupel kalian, memang tupel kalian di atas 550, memang kalian punya karya artikel itu, karena itu yang diharapkan sekarang itu.
IPK antarkan ke Pak Budi, kalau terus dapat rekomendasi dari jurusan, nanti universitas yang akan seleksi kalian. Terus kalian akan digaji sama universitas. Ya, paham ya? Semangat, semangat ya. Jadi tadi Pak Budi udah bawa tuh, Bu, ini nih yang pinter nulis nih, Bu. Oke, Bu bilang kayak gitu. Karena itu yang diharapkan. Jadi tulisan, jadi asisten dosen ini nanti mungkin dia aja yang menulis, dosennya aja yang mengajar, bisa tulisannya dia masuk ke Scopus gitu, sehingga kita tambah naik terus gitu tingkatnya. Semangat ya yang berada di semester 5. Nah, berarti kan yang angkatan 2021 boleh dong, boleh. Nanti kalau kalian udah semester 5, berarti dari awal ini kalian udah harus bahasa Inggrisnya, ya. Bahasa Inggrisnya, terus pintar IT. Ya, udah mulai dari sekarang. Kalau kepingin sambil kuliah dapat gaji. Nah, satu lagi, kalau mau dapat beasiswa nggak ada yang gratis sekarang ya. Harus ada kegiatan. Nah, kegiatan ikut pertukaran pelajar. Dapat